Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Penjualan Terburuk Mingguan Nobita. Jadi nih guys, film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang baru saja pulang setelah membeli komik kesukaannya. Sementara itu terlihat di sana ada Doraemon yang sedang makan dorayaki, makanan kesukaannya ya guys. Sementara Nobita membuka komiknya, dia tiba-tiba merasa kesal. Ternyata Nobita kesal karena Nobita ternyata ikut partisipasi komikus pemula, tapi dirinya tidak ditampilkan. Nobita kesal, padahal dia sudah susah payah katanya menggambar dan membuat cerita. Nobita pun mikir, apa ada majalah yang mau ambil komiknya? Doraemon bilang, ada, tapi harus buat dulu. Lalu, Doraemon mengeluarkan peralatan membuat majalah. Di antaranya, ada mesin penjilid buku, kotak pencetak komik, dan robot editor. Nobita pun nanya, apa benar bisa buat majalah dengan alat ini? Kata Doraemon, bisa banget, tapi kita pikirkan idenya dulu dengan robot ini. Namun Nobita menolak diskusi dan dia pilih ide sendiri aja. Dia pun mencari komiknya dan katanya komiknya banyak sekali. Doraemon bilang walaupun nggak bagus tapi hebat juga ya Nobita bisa bikin sebanyak ini. Nobita dengan sangat semangat akan memulainya dengan menamai majalahnya Nobita Mingguan. Doraemon pun ngediamin Nobita, katanya udahlah asal dia seneng. Nobita pun memasukkan gambarnya ke alat print dan alatnya pun bekerja. Lalu jadilah majalah Nobita buatan dirinya sendiri. Nobita pun menyalinnya dengan sangat banyak. Nobita nggak sabar akan bawa ke toko buku supaya seluruh negeri bisa baca bukunya. Tapi Doraemon bilang kalau kita nggak bisa seenaknya bawa ke toko buku, jadi mending suruh temen-temen baca dulu. Doraemon kemudian mengeluarkan cermin jarak jauh. Apapun yang dilihat cermin ini akan dipantulkan ke cermin atau kaca sekitar katanya. Jadi dengan ini kita bisa kasih tahu teman-teman. Pertama, Nobita kasih tahu Shizuka, Giant, lalu Suneo dan teman-teman yang lainnya. Mereka semua pun penasaran dan langsung ke rumah Nobita. Nobita pun memberi tarif 100 yen harganya. Namun saat Giant melihat gambarnya, kacau sekali sepertinya. Dan semua teman-temannya pun pergi. Meskipun Nobita sudah kasih gratis, tapi akhirnya ada yang mau ambil, yaitu tukang rongsok. Doraemon akhirnya ngasih tahu nih, makanya diskusi dulu sama robot editor katanya. Kata si robot, kalau kamu ingin buat majalah, ketahui dulu selera pembacamu. Caranya bikin angket atau survei atau tanya siapa komikus favorit teman-teman Nobita. Robot itu pun pergi dan kembali dengan membawa data teman-teman Nobita. Doraemon pun membaca satu-satu di sana dan komikus terkenal yang disukai teman-teman Nobita. Doraemon kemudian mempraktekkan contoh komik karya seseorang ke dalam mesinnya. Lalu komputernya sedang analisis style dan pattern komikus itu. Nah, sekarang mesin itu sudah jadi tangan komikus katanya. Jadi Nobita tinggal kasih tahu lewat mic apa yang mau digambar. Nobita pun bilang kalau dia mau komik fantasi yang menceritakan petualangan di luar angkasa. Komik yang bisa buat tertawa dan menangis dengan romance dan suspense 250 halaman yang bisa dibaca oleh anak-anak dan dewasa. Mesinnya pun sedang membuat komik yang diinginkan Nobita. Nobita lalu nanya ke Doraemon, ini bayarnya gimana? Tapi Doraemon bilang, tenang kok kalau ini gratis. Akhirnya komiknya pun jadi dan Nobita pun senang karena merasa yakin dengan komiknya yang bagus. Akhirnya beberapa komik pun telah selesai mereka buat, namun Nobita ingin komiknya juga ikut serta.
Lalu robot menyuruh Doraemon untuk membariskan komiknya untuk survei lagi. Namun isi surveinya aneh-aneh yang membuat Nobita marah. Tapi kata Doraemon, ini semua kata hati teman-teman, jadi harus sabar. Akhirnya Nobita menemui Shizuka untuk foto sampul komiknya. Shizuka pun dipakaikan baju yang bagus nih dan berpose dengan cantik. Namun saat akan pakai baju seksi, Shizuka memarahi Nobita. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah dan Doraemon sudah selesai menyiapkan hadiahnya. Akhirnya komik Nobita mingguan volume 2 sudah selesai dan komiknya pun diburu oleh teman-temannya di sana. Mereka membacanya di taman, danau, dan tempat lain. Akhirnya Nobita dan Doraemon pun mendapatkan keuntungan. Setelah beberapa saat, si robot juga sudah dapat data survei untuk komik Nobita selanjutnya. Surveinya kebanyakan menyebutkan kalau mereka suka komik yang Nobita keluarkan itu, tapi yang komik Nobita sebenarnya mereka nggak suka. Dan film diakhiri dengan Nobita yang marah karena komiknya nggak dihargain. Wah, kasihan banget ya guys. Balon pengirim surat. Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah balon yang jatuh di depan rumah Dekisugi dan diambil olehnya. Ternyata ada suratnya di balon itu. Tak lama, Dekisugi pun membalas suratnya. Dan Dekisugi menceritakan ke teman-temannya kalau kemarin dia juga ikut ke klub pertemuan luar angkasa. Dia juga punya teman astronot sekarang. Katanya hanya karena balon, jadi dia punya persahabatan yang berharga. Suneo dan teman-temannya pun penasaran ingin coba buat juga kayak Dekisugi. Mereka pun membuat balon gas yang dikaitkan surat di sana. Kata Suneo, ini balon ramah lingkungan karena bisa menyusut di tanah. Suneo pun mengajak teman-temannya untuk memohon agar mereka dapat teman di masa depan. Balon itu pun terbang dengan cepat dan tahu gak permintaan Giant apa? Dia katanya ingin bertemu dengan perempuan Tobrut. Shizuka berharap agar suratnya ditemukan pangeran dari negara lain. Namun Suneo bilang kalau gas di dalam balon itu pasti cepat habis, jadi gak mungkin sejauh itu ke negara lain. Tapi Giant bilang bisa jadi jauh kalau dibantu angin mah. Tapi ya yang penting Shizuka berharap yang baik-baik buat balon itu. Keesokan harinya balon Suneo sudah sampai dan yang menerimanya cewek katanya. Tapi balonnya cuma sampai tetangganya dan yang ambilnya malah anak tetangga yang masih TK. Hal itu membuat Nobita dan Giant ketawa. 4 hari kemudian, Giant mendapat balasan juga di suratnya. Katanya balasannya dari guru di sebuah sekolah. Namun balasan suratnya yaitu revisian tulisan Giant yang masih banyak salah. Wah, kayak skripsi ini mah. Dan Giant malah dikasih nilai 30. Nobita mau ketawa di sana, tapi dia sedih karena cuma dia dan Shizuka yang belum mendapat surat balasan. Setelah seminggu kemudian, ada berita di TV yang menceritakan kalau Shizuka mendapat surat balasan dari seorang pangeran. Katanya, suratnya ditemukan saat pangeran berlibur di Jepang. Shizuka menceritakan kalau suratnya ditemukan di halaman rumah yang dia tinggali sebagai tamu. Hal itu membuat teman-temannya cemburu dengan Shizuka. Apalagi Nobita yang sedih karena suratnya masih belum ada balasan. Nobita pulang ke rumah dan mengadu ke Doraemon. Akhirnya Doraemon membantu dengan mengeluarkan pengontrol balon pengirim surat jarak jauh. Katanya dengan pengontrol ini kita bisa pantau balonnya pergi kemana dan jatuh di tangan siapa. Nobita pun bersiap menulis suratnya, namun dia takut si pembaca gak bisa baca tulisan Nobita. Jadi dia minjam pena penulis surat ke Doraemon. Nobita pun menulis suratnya dan berharap orang yang menemukan suratnya main ke rumahnya. Nobita kemudian dengan percaya diri menerbangkan balonnya dan dipantau di alat Doraemon. Doraemon nanya, Nobita ingin suratnya diambil siapa? Nobita pengen yang menemukan suratnya bisa bikin teman-temannya kaget. Misalnya atlet terkenal atau penyanyi. Kemudian Doraemon mengarahkan balonnya agar jatuh di tempat duduk atlet terkenal. Namun sayangnya balonnya malah terkena bola baseball. Akhirnya mereka mengarahkan balon itu ke stasiun TV dan Nobita berhayal bertemu AKB48. Mereka pun menuju pintu masuk dan terlihat ada cewek-cewek cantik di sana.
Namun balon itu malah mau diambil sama bapak-bapak. Akhirnya balonnya pun kabur. Nobita di sana gak mau kalau suratnya diambil sama orang biasa. Lalu Doraemon kepikiran kalau hari ini ada Presiden Mamarika yang sedang ke Jepang. Mereka pun menuju ke tempat presiden itu. Sementara di sana penjagaannya sangat ketat. Di sana, Pas Pampres melihat balon Nobita dan harus waspada, takutnya balon itu membawa bom. Demi menjaga presiden, para Pas Pampres pun menembaki balon itu. Doraemon mencoba kabur di sana karena terlalu beresiko. Akhirnya, balonnya memutar lagi menuju ke luar negeri dan saat di jalan, Nobita bertemu kapal feri. Nobita heran, kenapa balonnya nggak bergerak? Ternyata ada yang pegang balonnya guys. Lalu balonnya pun pecah dan suratnya malah dibawa oleh alien. Doraemon dan Nobita pun panik dan kaget di sana. Tiba-tiba saat malam hari ada UFO ke rumah Nobita dan aliennya turun kemudian mengetuk pintu. Nobita dan Doraemon pun takut sekali. Tiba-tiba ibu keluar akan membukakan pintu dan film diakhiri dengan Nobita dan Doraemon yang melarang ibu membuka pintu.